Dan terjadi lagi penipuan konser yang dilakukan oleh salah satu oknum I.O. atau penyelenggara event yang mengakibatkan gagal datangnya artis. Lalu bagaimana secara hukum dan solusinya bagaimana? Gas kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi memang penipuan atau batalnya penyelenggaraan konser karena ulah pihak I.O. Pertama-tama saya turut prihatin kepada para vendor, baik itu dari pihak sound systemnya atau alat-alat perlengkapan konsernya, yang akibat perbuatan daripada I.O. ini para penonton ini mengamuk dan akhirnya menjarah. Padahal vendor ini tidak tahu apa-apa. Bahkan vendornya pasti belum dibayar juga sama I.O.nya ini, ya. Tapi yang ingin kita bahas hari ini soal dua hal. Bagaimana agar supaya tidak terjadi lagi, biar supaya para calon penjahat ini dari oknum-oknum I.O. yang tidak bertanggung jawab ini bisa jera. Yang pertama. Yang kedua, untuk bagaimana caranya agar supaya tidak terjadi anarkis yang berujung merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat atau tidak tahu menahu adanya penipuan ini. Oke, yang pertama adalah soal agar jera ini bagaimana. Jadi begini, I.O. yang tidak melaksanakan amanahnya ini atau bahkan melakukan penipuan dengan menilap uang atau lain sebagainya bisa saja terkena pasal penggelapan atau penipuan sebagaimana pasal 372 KUHP dan 378 KUHP. Ancaman hukumannya rata-rata mungkin 4-5 tahun, tapi nggak sampai lah, mungkin hanya dihukum sampai 2 tahun dan lain sebagainya. Tapi keenakan pasti gitu. Coba pikirkan begini ya, ini misal penontonnya adalah 1000 orang, lapor satu saja. Oke, si A ini lapor, akhirnya dia dihukum kena 2 tahun misal. Menjelang dia berakhirnya hukuman, dilaporkan lagi sama si B sampai 1000. Sekarang kalikan 2 tahun misal dihukum itu dikali 1000 orang, berapa lama dia di penjara? Itu bisa menjerahkan, ya. Jadi tidak perlu takut istilahnya yang namanya nebis en idem dalam hukum. Memang nebis en idem itu bisa berlaku kalau misal seseorang telah dilaporkan atas perkara A, kemudian dilaporkan lagi, itu memang tidak bisa. Tetapi lain hal dengan ini, kasus ini. Karena apa? Korbannya beda. Korbannya berbeda-beda. Jadi laporkan secara terpisah, di-split supaya kapok. Itu. Yang kedua adalah soal bagaimana agar supaya tidak terjadi huru-hara atau anarkisme yang dilakukan oleh penonton yang merasa kecewa. Yang pertama, ini saya sarankan peran aktif daripada artis. Artinya begini, ini kan zaman medsos ya. Jadi artis kan punya base, punya follower yang banyak, jadi bisa masih memberitahukan kepada para calon penonton melalui media sosialnya, melalui pengumuman. Karena apa? Artis ini tahu pada tanggal 1 misal, dia itu ada undangan, ada job melakukan konser di sebuah tempat. Ya, tetapi sebelum tanggal 1 ternyata belum ada pembayaran dan lain sebagainya. Sementara posternya sama I.O.nya sudah disebar kemana-mana. Jadi artisnya karena merasa belum terbayar, pasti dia tahu kan tidak akan berangkat. Oleh karena itu artisnya bisa memberikan pengumuman bahwasanya saya tidak akan konser sebagaimana poster yang disebar oleh NU. Karena memang saya belum dibayar atau perjanjiannya atau apa itu belum dilakukan oleh I.O. Gitu. Jadi sehingga calon penonton ini tahu bahwasanya oh memang tidak ada konser. Jadi tidak sampai menimbulkan gejolak gitu loh. Tidak sampai menunggu sudah lama, sudah acara pembukaan, ada band pembuka dan lain sebagainya. Akhirnya sampai tibalah waktu artis utama yang didatangkan malah tidak ada. Kan kaget. Kaget menimbulkan spontanitas, akhirnya ngamuk. Apalagi kita ini masih ya negara Konoha seperti ini kan ya agak sulit gitu loh. Banyak yang primitif, banyak yang tidak mengerti vendornya, rugi dan lain sebagainya. Tidak dipikirkan seperti itu. Bahkan sampai pagar konser dibawa pulang, mau dikiloin ya. Kan gitu ya. Jadi kasihan vendornya ya, supaya tadi agar supaya terjadi jera, tidak diulangi sama IO atau calon IO yang nakal. Kemudian yang kedua soal bahwasanya supaya meminimalisir
terjadinya tindakan anarkis, yaitu agar supaya ada peran aktif daripada artisnya. Begitu, terima kasih telah menyimak, sampai ketemu.